Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dispenser Muhammad Hasyimi dari kelompok co-evolving yang tentunya akan memaparkan proses co-evolving yang idealnya dapat terjadi dalam program PSBB. Dalam slide berikut sendiri bisa dilihat anggota-anggota dari kelompok kami. Nah, ya, bahasan pertama yang akan kami paparkan di sini mengenai bagaimana analisis berdasarkan tahap co-evolving dilakukan dalam program PSBB ini sendiri. Yang terbitkan pada tahun 2009 atau ditepati pada halaman 16, co-evolving ini sendiri diartikan sebagai kegiatan pengembangan bersama suatu ekosistem inovasi melalui penyatuan pemahaman antar individu ataupun antar kelompok, yang akhirnya dari pemahaman-pemahaman tersebut dapat dipilih tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan secara bersama untuk mengembangkan ekosistem inovasi itu. Nah, bagaimana inovasi PSBB ini sendiri dilakukan melalui proses evolving ini sendiri? Adapun kegiatan tersebut di sini dapat dilakukan berbagai cara. Nah, yang pertama di sini melakukan evaluasi efektivitas. Nah, adapun evaluasi efektivitas pertama yang kita maksud di sini adalah melalui analisis terkait ketepatan penerimaan serta ketepatan barang yang diberikan sesuai kebutuhan para individu-individu yang ada di lapangan. Misalnya, apakah barang atau sembako yang diberikan ini telah diberikan kepada individu yang membutuhkan, ataupun jenis barang yang diberikan di sini apakah memang barang yang mereka butuhkan. Nah, idealnya selain melalui ketepatan ini, adanya evaluasi efektivitas ini juga dapat dipahami melalui berbagai analisis ataupun berbagai paparan yang akan dipaparkan oleh teman saya berikutnya. Nah, dengan adanya pemahaman ini, idealnya pihak pengelola KSBB ini sendiri dapat melakukan perbaikan terhadap ekosistem inovasi KSBB ini sendiri dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang dapat mereka perbaiki dan dapat mereka selesaikan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan dalam tahapan pelaksanaan distribusi. Dalam pelaksanaan KSBB itu sendiri, terdapat proses distribusi, di mana dalam proses ini, sumbangan akan didistribusikan dari donatur ke pihak yang membutuhkan. KSBB itu sendiri terbagi menjadi berbagai jenis, namun secara umum dan keseluruhan, dalam proses distribusi KSBB, terdapat beberapa langkah umum yang pasti akan dilaksanakan. Langkah yang pertama yaitu badan hukum atau badan usaha serta masyarakat melakukan donasi melalui platform KSBB yang dapat diakses pada corona.jakarta.go.id. Selanjutnya, donatur mengisi berbagai data yang diperlukan. Dalam tahap ini, donatur juga akan memilih wilayah yang akan menjadi tempat pilihan untuk menyalurkan donasinya. Ketiga, lembaga manusia yang dalam hal ini adalah agregator akan menghimpun bantuan yang telah diberikan oleh para donatur. Keempat, agregator akan menghubungi wilayah yang akan diberikan bantuan sosial berdasarkan keinginan dari donatur. Kelima, agregator mendatangi wilayah terpilih dan segera memberikan donasi. Selanjutnya, jika dirincikan, terdapat 4 jenis KSBB yang nantinya akan dirincikan pula proses distribusinya menurut jenis KSBB itu sendiri. Nantinya, proses distribusi KSBB akan dirincikan lagi menjadi proses distribusi KSBB pangan, proses distribusi KSBB UMKM, proses distribusi KSBB pendidikan, serta proses distribusi KSBB penataan permukiman. Selanjutnya pada pelibatan aktor non-pemerintah. Pelibatan aktor non-pemerintah pada program KSBB juga sangat berperan. Salah satu aktor non-pemerintah yang terlibat dalam proses distribusi KSBB adalah Kamar Dagang Industri. Kadin mengkoordinasikan bantuan pangan COVID-19 dari pihak swasta dengan menyalurkan kepada lembaga-lembaga strategis yang menangani penanggulangan virus corona di Indonesia. Selain dari Kamar Dagang Indonesia juga banyak sekali aktor non-pemerintah yang berperan. Salah satunya itu PT HM Sampurna juga berperan sebagai kolaborator dengan memberikan bantuan senilai 5 miliar rupiah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain HM Sampurna, kolaborator lainnya juga yang turut berperan adalah seperti Indofood, Indosat, dan Bimoli, dan juga banyak perusahaan lainnya. Selain kolaborator, ada pula juga pihak agregator yang turut berperan mengumpulkan dana terlebih dahulu dari masyarakat, sehingga mencapai jumlah yang besar dan disalurkan, seperti Palang Merah DKI Jakarta, Basnas Basis DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, Aksi Cekap Tanggap, dan Dompet Duafa. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan evaluasi dari platform itu sendiri. Mengapa evaluasi perlu dilakukan? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses atau dalam tahapan co-evolving, pengembangan dari produk atau layanan yang sedang dihasilkan itu sendiri perlu dilakukan berbagai pengembangan yang ditujukan untuk dapat memperbaiki kualitas atau kinerja yang ada saat ini. Nah, ternyata kita menemukan bahwa dalam platform PSBB itu sendiri masih terdapat permasalahan seperti
terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang penting? Karena akuntabilitas sendiri berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas yang dilakukannya kepada masyarakat dan juga kepada pihak lainnya. Transparansi berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dapat transparan, dapat terus membuka informasi sebesar-besarnya di era keterbukaan informasi ini sendiri. Kemudian, kita memandang bahwa dalam platform KSBB itu sendiri masih ditemukan masalah, yaitu masih kurangnya media atau wadah bagi kita sebagai masyarakat untuk dapat melaporkan berbagai temuan terkait dengan bantuan sosial yang misalkan salah sasaran ataupun berbagai permasalahan lainnya. Nah, oleh karena itu, kelompok kami memandang diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara membuat aplikasi KSBB itu sendiri khusus untuk pelaporan yang ada, atau dapat diintegrasikan dengan adanya platform dari Jaki atau Jakarta Kini, yang mana platform tersebut sudah juga terkenal dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Nah, atau juga dengan cara lain, misalkan dengan media sosial, dengan misalkan melalui Twitter, Instagram ataupun Facebook dari platform pemerintah DKI Jakarta. Adanya banyaknya platform yang disediakan oleh pemerintah sendiri dapat membantu masyarakat agar dapat melaporkan berbagai temuan ataupun berbagai pelanggaran dalam proses penyaluran bantuan dalam program PSBB ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada public policy support, di mana di sini kita akan berfokus pada dua teori, yaitu teori menurut Zahran et al. Yang menyatakan bahwa public policy support adalah bentuk dukungan pemerintah kepada sektor bisnis agar dapat meningkatkan kinerjanya karena yang lebih baik. Kemudian juga ada teori dari Colin Mason tahun 2008 yang menyatakan bahwa public policy support ini outputnya lebih luas. Lebih luasnya ini seperti apa? Yaitu dengan support berupa insentif fiskal dan juga pemodalan usaha, di mana tujuannya adalah untuk mencapai iklim usaha yang lebih sehat lagi. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan public policy support dan apa sih bentuk-bentuk dari public policy support itu sendiri? Berkaitan dengan program kolaborasi sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta, public policy support telah diimplementasikan dengan adanya berbagai regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang secara tidak langsung melatar belakangi munculnya program KSBB di DKI Jakarta ini. Dapat teman-teman semua lihat pada gambar di atas, merupakan regulasi di tingkat pusat yang secara tidak langsung melatar belakangi adanya program kolaborasi sosial berskala besar ini. Nah, masih terdapat juga pada gambar di atas, bisa teman-teman lihat secara bersama-sama, merupakan berbagai regulasi di tingkat daerah yang melatar belakangi munculnya program kolaborasi sosial berskala besar ini. Nah, untuk program kolaborasi sosial ini sendiri memang sebenarnya belum dibuat suatu regulasi mengenai program ini, teman-teman. Tetapi dikarenakan program ini merupakan program Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka Gubernur mengeluarkan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh pihak Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota dan juga Bupati, serta berbagai agregator yang akan bersama-sama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjalankan program kolaborasi sosial berskala besar ini. Dapat kalian lihat juga pada video di atas yang menggambarkan adanya perjanjian kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota, Bupati, dan juga berbagai agregator. Maka dari itu dapat disimpulkan dari berbagai regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tidak ada yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Walaupun memang masih sangat disayangkan adanya program kolaborasi sosial berskala besar ini belum diatur oleh regulasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Walaupun demikian juga, Provinsi DKI Jakarta sebenarnya belum memiliki regulasi yang mengatur tentang jaring pengaman sosial itu sendiri. Padahal program kolaborasi sosial berskala besar ini merupakan salah satu bagian dari adanya jaring pengaman sosial itu sendiri. Salah satu aktor yang berperan penting dalam program KSBB di DKI Jakarta adalah perusahaan swasta. Secara keseluruhan, jumlah kolaborator yang bekerja sama dalam menunjang kesuksesan program KSBB terdiri dari 101 perusahaan swasta
lembaga, BUMD, BUMN, maupun kelompok masyarakat. Perusahaan swasta dalam program KSBB ini dibagi menjadi dua peran, yaitu sebagai kolaborator dan donatur. Adapun beberapa kolaborator dalam program KSBB yaitu yang pertama HM Sampurna, yang kedua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, yang ketiga PT Lunaria Anua Teknologi. Untuk perusahaan swasta yang menjadi donatur dalam program KSBB, beberapa diantaranya adalah Tokopedia, PT Rifan Finansindo Berjangka, dan PT Tep Migas Thailand. Untuk partisipasi kolaborator, yang pertama PT HM Sampurna memberikan dukungan kepada 120.000 toko kelontong yang bergabung dalam Sampurna Retail Community di seluruh Indonesia dengan ikut serta menyediakan 650.000 masker kain dan 80.000 liter cairan antiseptik tangan. Selain itu, PT HM Sampurna juga memberikan edukasi kepada pemilik toko mengenai pentingnya protokol kesehatan. Selanjutnya adalah Coinworks, memberikan pinjaman modal bagi lebih dari 13.000 UKM di Provinsi DKI Jakarta dan bertindak sebagai platform akuntabilitas dan penyalur pinjaman yang mempertemukan kolaborator dengan para pelaku UKM. Yang ketiga adalah Hipindo, memberikan dukungan berupa penggalangan dana melalui Hipindo Peduli untuk penanganan COVID-19 yang sudah terkumpul sebanyak Rp 12 miliar dan disalurkan dalam bentuk beras kepada 2.500 KK di 42 kecamatan di Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk bantuan dari donatur. Yang pertama adalah Tokopedia memberikan donasi sebesar 500 juta melalui Basnas Basis DKI Jakarta. Yang kedua adalah PT Rifan Finansindo Berjangka memberikan 200 paket sembako, PT Tep Migas Thailand memberikan 10.000 masker dan 1.500 APD, PT Bagus Group memberi CSR berupa penyaluran paket sembako berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 dus mie instan kepada warga sekitar perusahaan. PT HM Sampurna donasi uang sebesar Rp 5 miliar melalui Yayasan Kadin, dan Hipindo memberikan 17,5 ton beras untuk masyarakat dan 500 APD untuk tenaga kesehatan. Yang terakhir yaitu realisasi atau peninjauan kembali dari program KSBB DKI Jakarta, di mana dari 4 subprogram yang ada, sudah ada 2 subprogram yang memiliki realisasi dan transparansi data yang jelas, yaitu program untuk KSBB Pangan dan KSBB UMKM. Untuk KSBB Pangan sendiri sudah disalurkan kepada 1,2 juta KK yang tersebar di puluhan RW di DKI Jakarta selama bulan April hingga bulan Mei 2020. Dan untuk penyalurannya dibantu oleh Perumda Pasar Jaya untuk memastikan bahwa realisasi dari program ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga paketnya itu bisa dilihat di tabel yang ada di layar. Selanjutnya adalah realisasi untuk program KSBB UMKM, di mana menurut data Jakpreneur yang bisa dilihat di portal resmi program KSBB yaitu corona.jakarta.go.id/ksbb, itu sudah ada 160.000 jumlah anggota UMKM yang terdaftar dengan 742 telah mendapatkan modal. Dan juga sudah ada data-data lainnya seperti data UMKM yang telah difasilitasi pelaporan keuangan, telah diberikan akses pemasaran, lalu ada yang telah difasilitasi untuk mendapatkan UMK dan telah didampingi untuk pelatihan. Dan yang terakhir sudah ada juga data yang untuk UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan, dan data ini didapatkan berdasarkan update di bulan Oktober 2020. Sedangkan untuk program yang lainnya seperti KSBB Pendidikan dan KSBB Perbaikan Pemukiman belum ada transparansi data dari realisasi yang telah dilaksanakan dari 2 program lainnya tersebut, sehingga transparansi data dan akuntabilitas dari program KSBB Pendidikan dan KSBB Perbaikan Pemukiman perlu dilakukan transparansi data lebih lanjut untuk bisa menjaga transparansi dan akuntabilitas dari program KSBB DKI Jakarta secara keseluruhan. Sekian dari kelompok Co-Evolving, semoga bermanfaat. Terima kasih.